Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Sosial Budaya Dasar. Ya, sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek sosial budaya yang berkaitan dengan praktik perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Oke, kita belajar dulu. Bahas lagi tentang apa sih budaya ya. Kebudayaan atau kultur itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya budi atau akal yang berasal dari kata budaya, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Ya, menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Ya, hubungan antara antropologi dan kesehatan masyarakat ini mulai dari konsepsi dan sikap penduduk tentang yang pertama adalah kesehatan, yang kedua bagaimana itu sakit, bagaimana terhadap dukun, terhadap obat-obatan tradisional, dan terhadap kebiasaan serta pantangan makan dan sebagainya. Ya, biasanya dalam budaya-budaya masyarakat setempat, jika seseorang sakit atau gangguan kejiwaan juga biasanya akan dibawa ke dukun ya. Padahal sekarang ini via era modern udah 4.0 seharusnya sudah berubah ke medis karena pada medis pun sudah banyak ya alat-alat canggih dan obat-obatan yang bisa membantu untuk menyembuhkan atau penyakit ya. Dan utamanya yang pertama adalah berdoa sama Allah ya. Berdoa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah untuk kesembuhan. Oke, ya ini dukun ya. Pada kehamilan pun biasanya ada orang-orang yang percaya dengan dukun. Baik yang belum punya anak mungkin, ingin punya anak, datangnya ke dukun. Kemudian hamil, mungkin di luar nikah, akhirnya ingin digugurkan, akhirnya juga ke dukun. Seperti itu ya, ini sebaiknya dihindarkan. Oke, kemudian saat persalinan, biasanya masyarakat di desa itu masih percaya dengan dukun beranak ya, dukun bersalin yang membantu persalinan. Ya, kalau sekarang ini sebaiknya karena di tenaga medis terutama bidan sudah lengkap gitu ya, sudah banyak, sudah sesuai dengan protap kesehatan yang ada. Maka sebaiknya ibu bersalin datanglah ke vaskes, ke pelayanan kesehatan supaya ditolong oleh dokter, bidan, ya, seperti itu. Kemudian di pedesaan, ada dukun beranak itu biasanya sugesti ya. Sugesti dari orang-orang pedesaan untuk lahir atau melahirkan di dukun beranak. Padahal alat-alatnya tidak steril. Kemampuan dan skill dukunnya juga kurang karena tidak mengenyam pendidikan ataupun praktek di bidang kesehatan ataupun kebidanan. Sehingga bisa terjadi infeksi, perdarahan, angka kematian ibu, angka kematian bayi pun akhirnya meningkat. Ya, ini adat pernikahan tiap-tiap orang, tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ya. Ya, ini salah satunya di Jawa. Ya, adat perkawinan adalah suatu kebiasaan dan yang satu lagi adalah di Aceh ya.
kemungkinan Aceh. Suatu kebiasaan pada masyarakat Aceh sebelum pesta perkawinan dilangsungkan, terlebih dahulu 3 hari 3 malam diadakan upacara Meo Gaca atau Bogaca atau Berinai bagi pengantin laki-laki dan bagi pengantin perempuan di rumahnya masing-masing. Tampak kedua belah tangan dan kaki dihiasi oleh inai. Ya, biasanya pada pengantin wanita dihiasi oleh inai gitu ya, dilukis-lukis. Dan sekarang ini bahkan kebiasaan itu sampai ke Jawa ya, banyak yang dilukis-lukis untuk tangan pada perempuan wanitanya. Kemudian pernikahan dini di daerah Kalimantan dan Jawa Barat, perempuan menikah artinya harus siap hamil pada usia yang sangat muda. Ya, seringkali di masyarakat Kalimantan dan Jawa Barat itu seringkali terjadi pernikahan dini. Ya, wanitanya menikah di usia-usia muda sebelum umur 17 tahun atau sebelum umur 21 tahun. Bila kekurangan energi dan protein, maka akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat berakibat kematian pada ibunya saat melahirkan dan juga bayinya. Biasanya pada ibunya, si ibu akan mengalami perdarahan, pada bayinya, bayi akan mengalami asfiksia. Ya, resiko hamil muda sangat tinggi karena organ-organ reproduksi wanita yang masih di bawah umur belum siap untuk hamil ya dan melahirkan. Dan biasanya akan berakibat pencetus kanker karena organ-organ wanitanya itu belum matang tapi sudah harus berfungsi. Kemudian aspek sosial budaya dalam setiap perkawinan, contohnya lain di Provinsi Jawa ada pemasangan BKTP atau taruh. BKTP itu adalah ya janur ya yang dibikin, dihias, kemudian dipasang di depan pintu masuk, atau taruh pun di dekat taruh pun juga dipasang BKTP. Kemudian pada kanan dan kiri gapura dipasang pohon pisang yang sedang berbuah dan sudah masak. Artinya, suami akan menjadi kepala keluarga di tengah kehidupan masyarakat, seperti pohon pisang yang bisa tumbuh baik dimanapun, dan rukun dengan lingkungan. Kemudian keluarga baru ini juga akan hidup bahagia, sejahtera, dan rukun dengan lingkungan sekitarnya. Aspek sosial budaya dalam setiap trimester kehamilan ya. Di Jawa Tengah ada kepercayaan bahwa ibu hamil pantang makan telur karena akan mempersulit persalinan. Kemudian pantang makan daging karena akan menyebabkan perdarahan yang banyak. Padahal kepercayaan itu salah. Ibu hamil itu sangat membutuhkan protein ya untuk kehamilan maupun persalinannya kelak. Sehingga bagus sekali jika makan telur, kemudian dan banyak makan daging. Kemudian di daerah Jawa Barat, ibu yang kehamilannya memasuki 8-9 bulan sengaja harus mengurangi makanan agar bayinya yang dikandung kecil dan mudah dilahirkan. Itu juga kurang baik ya. Padahal si ibu itu juga wajib makan. Tetapi jika memang bayinya besar, maka ibu mengurangi karbonya saja. Tapi protein, lemak, vitamin, mineral, sayur-sayuran, gitu, buah-buahan tetap masuk ya. Kemudian di masyarakat Betawi berlaku pantangan makan ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting karena dapat menyebabkan asin menjadi asin. Ini hal yang salah karena protein-protein itu sangat baik untuk ibu hamil dan bahkan ibu yang menyusui.
Kemudian di Subang pantang makan dengan piring yang besar karena khawatir bayinya akan besar sehingga mempersulit persalinan. Ya ini juga kurang tepat ya, tidak ada kaitannya. Oke, biasanya pada saat kehamilan juga di Jawa Tengah ibu itu harus bawa gunting gitu ya. Padahal itu juga di luar dari agama Islam ya. Karena biasanya ibu yang bawa gunting jika ditanya ini supaya terhindar dari godaan setan dan lain sebagainya. Ya, jika kita ingin berlindung dari godaan setan gitu ya atau mara bahaya, kita haruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kemudian juga menjalankan seluruh perintahnya. Oke, lanjut ke aspek sosial budaya dalam persalinan kala 1, 2, 3, 4. Ya, biasanya ada yang menyampaikan bahwa ibu harus minum minyak kelapa supaya mudah persalinannya. Minyak kelapa memang konotasinya membuat lancar dan licin. Namun dalam dunia kedokteran, minyak tidak ada gunanya sama sekali dalam melancarkan keluarnya janin. Mungkin secara psikologis ibu hamil meyakini dengan minum 2 sendok minyak kelapa dapat memperlancar persalinannya. Ya, sekali lagi untuk persalinan, ibu harus makan, minum, supaya ada tenaganya, kemudian pernafasannya harus nafas panjang, hingga dan satu lagi berdoa, supaya lancar persalinannya. Oke, kemudian ada yang percaya dengan rumput Fatimah, ya, rumput Fatimah seperti ini juga sangat berbahaya, yang mengatakan bahwa ada kepercayaan minum rendaman air rumput Fatimah akan merangsang mules ya. Memang rumput Fatimah itu bisa membuat mules pada ibu hamil karena menyebabkan kontraksi. Tetapi ini sangat berbahaya jika diminum dengan dosis yang tidak tepat ya. Karena minyak rumput Fatimah ini kemungkinan mengandung oksitosin yang menyebabkan kontraksi pada ibu. Penggunaan rumput Fatimah ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian ya, menyebabkan ibu mengalami perdarahan karena membuat kontraksi pada perut ibu menjadi abnormal. Ya, rumput Fatimah memiliki kandungan senyawa fitokimia. Senyawa tersebut menyebabkan kontraksi di rahim ketika dikonsumsi. Kerja senyawa tersebut yaitu dengan dipecahnya pembuluh darah, stres otot. Senyawa fitokimia ini juga dapat menyebabkan perdarahan. Sumber lain yaitu rumput Fatimah memiliki kandungan oksitosin. Zat tersebut dapat memperlancar proses persalinan. Karena itulah rumput Fatimah dipercaya mampu memperlancar persalinan. Tapi rumput Fatimah akan mengakibatkan perdarahan yang berakibat meninggalnya janin. Apabila ibu hamil mengkonsumsi air rendaman rumput Fatimah sebelum ada pembukaan, hal ini akan sangat membahayakan janin dan ibunya, sehingga terjadinya kontraksi yang kuat sedangkan pembukaan yang belum maksimal. Ya, ini akan mengakibatkan bayi gagal nafas di dalam janin ya. Jadi terjadi kematian janin di dalam rahim. Sedangkan ibunya bisa mengakibatkan perdarahan dan nyeri yang sangat ya. Karena uterus atau kandungan ibu itu ruptur akibat dari kontraksi yang sangat kuat. Jika Anda ingin menggunakan rumput Fatimah untuk memperlancar persalinan, maka memang dikonsumsi setelah pembukaan 6 ya. Tapi tidak disarankan
sekali lagi untuk mengkonsumsi rumput Fatimah karena memang sangat berbahaya. Kemudian makan daun kemangi membuat air ari-ari lengket sehingga sulit persalinan. Yang membuat lengket itu bukan daun kemanginya. Mungkin karena ibu pernah 2 kali kuret atau lebih gitu ya. Kemudian juga anak yang dikandungnya juga sudah lebih dari 4. Maka memang plasenta atau ari-ari itu menempelnya lebih dalam di lapisan uterus atau rahimnya. Aspek sosial budaya pada masa nifas. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulih kembali alat kandungan yang lama. Kurang lebihnya adalah 6 minggu. Ya, biasanya pada masa nifas, ibu dilarang makan telur, daging, udang, ikan laut, keong, daun bayung, gula merah, makanan yang berminyak. Bahkan setelah operasi hanya boleh makan tahu, tempe, garam, nganyep. Dilarang banyak makan, minum, dan makanan harus dibakar. Dampak positifnya itu semuanya tidak ada. Yang ada adalah dampak negatifnya. Ibu bisa mengalami perdarahan, kemudian kesembuhan, ya itu juga akan lama. Karena yang tidak dibolehkan atau dilarang itu adalah makanan-makanan yang sangat dibutuhkan untuk pulih sempurnanya ibu nifas ya. Jadi ibu nifas itu sangat bagus jika makan telur, daging, ikan laut, keong gitu ya, dan harus digoreng itu pun boleh gitu ya, supaya ada kandungan oilnya, minyaknya. Ya, dampak negatifnya karena masa nifas memerlukan makanan yang bergizi seimbang agar ibu dan bayinya sehat. Kemudian pada ibu nifas dilarang tidur siang. Dampak positifnya tidak ada, dampak negatifnya malah ada. Karena ibu nifas itu harus istirahat dan kurangi kerja berat. Karena tenaga yang tersedia sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi. Ibu nifas harus minum apu dari dapur, dicampur air, kemudian disaring, dicampur garam dan asam supaya ASI banyak. Dampak positif tidak ada, dampak negatif ke apu, garam, asam itu tidak mengandung zat gizi yang diperlukan untuk ibu yang menyusui. Malah bisa kurang gizi ya. Supaya ASINya banyak, itu ibu harus makan yang banyak, yang bergizi, protein-proteinnya yang banyak. Kemudian ibu juga harus minum yang banyak, baik air putih maupun susu. Ya, dan ibu harus cukup istirahat dan ibu harus bahagia. Ya, ini pada masa bayi ada tedaksiten di masyarakat Jawa ya. Pada masyarakat Dayak sebelum ke Jawa tedaksiten gitu kita ke masyarakat Dayak Kenyah di Desa Long Merah, Kalimantan Timur. Ada upacara pemberian nama di halaman rumah. Sang bayi digendong oleh pemimpin upacara yang disebut Uwuk. Dan ialah kerabat wanita yang sudah tua untuk menginjak tanah. Gawat. Ada Jawa pemberian nama julukan tedaksiten tadi. Bayi digendong agar kaki tidak bengkok, hidung ditarik-tarik agar mancung, pemakaian gurita agar tidak kembung, mengunting bulu mata agar lentik. Kemudian jangan memerah saat kencang-kencang saat mencuci baju bayi agar bayi tidak gelisah saat tidur. Sosial budaya dalam ber-KB dari segi agama Islam ada 2 pendapat ya mengenai kontrasepsi MLW atau MOP dan IUD. MOW atau MOP adalah alat kontrasepsi mantap pada wanita MOW, terus mantap pada pria itu MOP.
Kalau IUD menjarangkan kehamilan dengan memasukkan alat intrauterine device ke dalam rahim. Keduanya ada yang membolehkan dan ada yang menghalalkan serta mengharamkan. Kalau MOW itu kerjanya mengikat tuba falopi ataupun MOP mengikat vas deferens supaya tidak bertemu atau sperma tidak bisa masuk ke dalam tuba. Ya, biasanya ini yang diharamkan. Dibolehkan jika si ibu ada kegawatan dan anaknya sudah lebih dari 5 atau 4. Ya, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam